Sobat Cepos telah hadir bersama saya di redaksi Cendrawasih Pos di studio kami, Bapak Bupati Intan Jaya dari Papua Tengah. Intan Jaya kita ketahui berada salah satu provinsi di kabupaten di Papua Tengah yang punya medan yang cukup sulit, tetapi menyimpan banyak hal yang akan kita bicarakan bersama dengan Bapak Bupati. Selamat sore Bapak Bupati. Selamat sore. Ya, saya sapa dengan hormat Bapak Aner Maisini Eskom SHMH, gitu ya. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih kehadiran Bapak di studio kami. Ya, pilkada kemarin telah menghasilkan pemimpin daerah pilihan masyarakat. Betul. Ya, kami memberikan ucapan selamat dan apresiasi ya. Terima kasih. Kerja Pak Bupati. Tapi kami dengar-dengar cerita Bapak Bupati ini punya cerita tersendiri. Perjuangan awal mulai dari pendidikan dari masa kecil hingga bisa menduduki jabatan tertinggi orang nomor 1 di Kabupaten Intan Jaya. Mungkin Bapak Bupati bisa cerita sedikit ya, supaya kita dan pemirsa kita juga bisa tahu. Ya, terima kasih para pemirsa. Hari ini saya sangat senang juga berjumpa dengan petugas di Cepos. Siap. Sesuai dengan penjelasan, nama saya Aner Maisini, Bupati Kabupaten Intan Jaya. Puji Tuhan, saya sedikit cerita perjalanan saya dalam kompetisi pertarungan pilkada kemarin. Memang saya bukan latar belakang pejabat, bukan dari pejabat birokrat atau pejabat politik, tetapi saya murni sebagai seorang kader Partai PAN. Terus tugas gereja saya sebagai majelis, ya seorang majelis di salah satu jemaat saya. Jadi puji Tuhan saat saya kuliah, saya juga memang aktif dalam organisasi Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Intan Jaya di kota studi Manado. Terus saya juga bergabung dengan organisasi gereja, ketua pemuda di salah satu jemaat Moria Manado. Dan ini sudah memberikan satu bekal untuk saya. Setelah saya pulang pun, ya puji Tuhan, saya bergabung di satu jemaat, tetapi talenta yang Tuhan kasih, saya selalu berbagi bagaimana lingkungan itu bisa ada perubahan. Dari 1 bisa 5, dari 5 bisa mempengaruhi kepada yang lebih banyak, sehingga saya tidak pernah membawa kapasitas saya sebagai sarjana S2 ini, tetapi talenta yang saya miliki bagaimana saya harus berbagi. Dalam hal saya mulai kumpulkan anak-anak muda untuk belajar tamboring, belajar untuk musik. Saya adakan kegiatan-kegiatan gereja. Terus saya juga maju dalam pemilu 2019. Saya menang, tetapi karena KPU alihkan suara saya kepada yang calon yang lain, tetapi saya selalu optimis. Artinya dalam pertarungan politik harus begitu, harus ada kalah, ada menang, dan itu satu pembelajaran buat saya. Bahkan sampai 2014 saya maju, saya menang, tetapi dialihkan. 2019 pun sama. Jadi ini kedua kali saya sudah kalah, mengalami kekalahan. Tetapi itu menjadi satu pelajaran. Saya tidak pernah pesimis, tetapi itu selalu saya optimis bahwa dalam satu pertarungan itu biasa, kalah menang biasa. Tapi 2024 kemarin, ya puji Tuhan, saya menang dalam pemilu. Partai saya pemenang di Kabupaten Intan Jaya, jadi 5 kursi untuk kabupaten. Terus untuk provinsi saya sendiri dari DPR terpilih. Tidak sampai di situ, tapi satu motivasi yang saya pikir, kalau saya jadi DPR saja apa, mungkin ada satu beban yang saya bawa bahwa di daerah saya selalu konflik.
tatanan masyarakat merusak, gereja terus masyarakat, pembangunan. Jadi saya selalu tanya Tuhan, mungkin siapa yang Tuhan mau tunjuk dari pemimpin untuk merubah daerah ini. Jadi saya tidak ukur dari latar belakang pekerjaan saya. DPR saya belum menikmati, belum dilantik juga. Tapi saya memperhatikan, mungkin kalau cara Tuhan mau memilih orang itu kan tidak melihat dari latar belakang pejabat atau, tetapi saya memperhatikan. Atau jangan-jangan bahwa cita-cita waktu kecil memang menjadi pemimpin daerah kan? Tidak juga. Tidak juga. Tetapi dari waktu memang saya pemimpin itu dari kelompok yang kecil, dibentuk dari kelompok yang kecil. Artinya dari organisasi, di gereja. Di gereja saya juga banyak terobosan yang saya lakukan. Saya bisa ajar anak-anak musik, Terus saya bawa anak-anak untuk belajar tamboring beberapa gereja di GBI, Pentakosta. Tetapi uang yang saya keluarkan itu saya tidak pernah merasa rugi, tetapi keberhasilan adik-adik saya itu menjadi satu kebahagiaan saya. Jadi itu satu motivasi yang besar. Setelah saya terpilih dari DPR, saya bilang ini satu beban. Saya bilang saya bergumul, Tuhan saya mau calon bupati. Walaupun saya tidak punya uang, tetapi beban ini saya bawa. Dalam pertarungan orang anggap saya tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, dan mereka pikir memang saya biasa-biasa, tidak akan jadi bupati, tidak pernah orang membayangkan. Luar biasa. Mulai dari tim saja anak-anak muda, tetapi hasilnya sangat signifikan. Kemenangan saya yang sangat signifikan. Walaupun saya lawan dengan 5 calon, yang senior saya dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda, ada yang DPR, ada yang PJ Bupati, ada yang kepala dinas. Jadi semua proses ini atau dalam pekerjaan itu memang misteri, itu rahasia Tuhan. Menurut Pak Bupati apa yang menjadi kunci keberhasilan Pak Bupati? Kunci keberhasilan saya pikir daerah ini kan daerah rawan. Kehadiran saya membawa dampak positif, daerah ini mulai aman, pelayanan pemerintah bisa jalan, terus semua aktivitas di Intan Jaya itu berarti itu menjadi satu kunci keberhasilan saya. Sehingga hari ini saya walaupun libur tidak pernah turun ke Nabire atau Timika. Saya tetap bertahan di Intan Jaya. Ya, kecuali ada undangan. Ada kegiatan-kegiatan dari luar, itu baru saya biasa turun. Pak Bupati, ini sekarang tanggung jawab sudah ada di pundak nih. Betul. Masyarakat sudah menyerahkan semua suaranya. Betul. Beserta dengan seluruh harapan. Betul. Dalam langkah awal Pak Bupati mulai menjalankan tugas nih, apa yang mungkin Pak Bupati ingin tunjukkan ke masyarakat atau menjadi target di 100 hari awal barangkali, karena rata-rata para pemimpin daerah punya target semacam itu, tapi itu kembali kepada pemimpinnya sendiri. Betul, memang setelah saya dilantik, saya sudah pikir, saya mulai start itu dengan cara apa. Salah satu adalah saya memulai mengaktifkan ASN. Karena selama 10 tahun pelayanan pemerintah ini mereka lakukan di Nabire, di luar dari Intan Jaya, sehingga Intan Jaya ini jadikan tempat untuk datang ambil saja. Hasilnya menikmati di Nabire. Jadi tidak ada orang yang merasa bahwa Intan Jaya itu tempat mereka. Intan Jaya itu tempat penghasilan mereka. Jadi beban kerjanya tidak ada. Jadi ini menjadi satu tantangan. Saya bilang mau tidak mau kondisi apapun ASN wajib saya mau mengaktifkan di atas. Jadi dalam sambutan acara syukuran saya lakukan di lapangan Jogatapa. Dan saya sampaikan mulai saya di atas semua ASN mengaktifkan. Jadi puji Tuhan hampir 3 bulan ini semua ASN sudah di atas. Saya mulai tata, perintahkan kepada Sekda untuk bagaimana mengatur kepala dinas dan
sekretaris eselon 3, eselon 4, semua punya beban kerja. Dan aktivitas semua itu di atas. Sehingga hampir 3 bulan ini, ya dulu itu bunuh-bunuh tembakan di ibu kota, tetapi ini satu keberhasilan saya yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Hampir 3 bulan lebih ini tidak ada bunuh tembakan di ibu kota. Karena aktivitas pemerintahnya sudah jalan, TNI Polri sudah ada di atas, terus kegiatan-kegiatan olahraga, terus saya juga lagi proteksi anak-anak yang nganggur. Nganggur ini pemerintah siap untuk belikan motor, sarannya supaya aktivitas-aktivitas ojek, terus bahkan sampai guru-guru honor saya bentuk semua. Luar biasa. Ya, jadi semua aktivitas jalan. Makanya mama bisa bawa jualan ke pasar. Jadi kalau dulu karena tidak ada orang, mama bawa jualan, tetapi karena tidak ada pembeli, akhirnya jadi barter. Ya, sayur mungkin tukar dengan jagung, atau jagung tukar dengan kacang, seperti itu. Tetapi untuk sementara, ya puji Tuhan, satu tolak ukur yang saya bisa lihat keberhasilan saya, dan daerah dan masyarakat harap kehadiran saja. Betul. Mereka sangat membutuhkan kehadiran pejabat. Sehingga itu yang saya lakukan, saya ajak semua ASN untuk bertugas di atas. Oh iya, luar biasa ya Pak Bupati. Itu memang banyak soal ketika pegawai tidak ada di tempat. Akhirnya pelayanan kepada publik juga menjadi terhambat. Orang mau urus ini sebagainya. Melayani masyarakat juga jadi kendala. Bagaimana dengan fasilitas yang mendukung di sana, pemerintahan? Ya, untuk fasilitasi saya rasa kantor kita mewah, kantor bupati. Kantor bupati mewah, barak-barak pun ada. Jadi kadang ASN daerah konflik itu menjadi satu alasan. Saya bilang itu bukan alasan. Saya selalu memberikan penyampaian kepada seluruh ASN. Soal kematian itu harga mati. Tidak ada kita hidup sampai seumur hidup. Kalau memang kita mati dengan tembakan, ya pasti kita mati. Kalau kita jatuh dari pesawat, ya pasti kita mati juga dengan cara sehat-sehat saja bisa mati. Jadi kita tidak perlu takut dengan masalah kematian atau dengan kondisi itu. Ya, walaupun kondisi emergensi bagaimanapun, kalau kita bukan dengan cara itu, pasti kita lolos. Jadi saya selalu memberikan motivasi bahwa kita tidak boleh takut dengan kondisi apapun. Karena kita jadi ASN, ini menjadi tanggung jawab, ini kepercayaan Tuhan. Dengan pekerjaan itu kita melayani. Karena sepanjang kita hidup, selagi kita hidup ini kita melayani. Kalau kita mati tidak mungkin ya kita bertugas lagi atau melayani lagi, kan tidak mungkin kita bawa harta, tidak mungkin bawa jabatan. Jadi sepanjang kita masih hidup, kita harus tugasnya melayani. Ya, Pak Bupati, ini dalam sekian waktu yang cukup lama orang mengenal Intan Jaya itu banyak daerah konflik ya. Tetapi sebenarnya apakah ada potensi-potensi daerah yang menurut pandangan Pak Bupati bisa dikembangkan, bisa diolah bersama masyarakat dan seluruh jajaran sehingga potensi itu bisa ya memberi manfaat bagi daerah juga masyarakat di sana? Apa yang Pak Bupati lihat untuk potensi Intan Jaya sendiri? Betul, untuk Intan Jaya sendiri memang daerah yang sangat aman. Mulai disebut daerah konflik itu dari tahun 2019. Tetapi tidak mungkin sampai waktu yang panjang, sampai selamanya tidak mungkin. Ada saatnya untuk daerah ini akan jadi aman. Potensi daerah ini sangat luar biasa, Pak. Contoh garam asli. Garam asli itu kalau dulu dari beberapa tempat, dari Mulia, dari Puncak, dari Ilang, dari Tiom, bahkan sampai Wamena yang Papua Pegunungan ini dulu pernah datang ke Intan Jaya untuk ambil garam. Oh, itu garam dari
Jokumu, dengan Moi Kumu. Itu ada di salah satu kampung di Hitadipa. Itu sungai atau sungai. Ya, jadi ini memang tugas pemerintah untuk perdayakan lagi masyarakat untuk jadikan negara berjudium. Itu. Yang kedua seperti markisa, buah merah. Jadi banyak sumber daya alam yang berlimpah di Intan Jaya. Kalau lebih besar lagi ya masalah pernah orang lakukan eksplorasi di Intan Jaya tetapi kita pikir sumber daya manusianya kan belum ini. Jadi ya sementara ini juga ini jadi satu polemik ya. Tapi potensi daerah seperti tadi ya, buah-buahan, sayur ya. Bisa dikembangkan masyarakat. Terus ada pertanian misalnya. Masalah kopi. Kopi ya. Intan Jaya kopi menebeka. Sementara pemerintah kami lagi mau siapkan sarana di salah satu distrik yaitu di Homeo. Ini kopi yang sudah teruji dan kopi Arabica. Sehingga kami mungkin minggu depan saya rencana mau turun ke Homeo untuk cek kebutuhannya apa. Homeo itu distrik Homeo. Dan kita mau memastikan karena pemerintah kita mau lakukan buka grosir di ibu kota. Setelah itu karena kami sudah lakukan subsidi penerbangan, jadi dari grosir itu kita bisa supply ke 7 distrik. Jadi di masing-masing distrik punya potensi itu yang betul-betul digarap secara maksimal. Ya, seperti di Agisiga itu masyarakat juga kan lakukan dulang secara manual. Ya, pemerintah kita harus bantu juga, contoh alat-alat supaya mereka bisa dulang manual, mereka bisa punya penghasilan. Jangan sampai ketergantungan dengan pemerintah. Betul. Itu ya saya lagi pikirkan, lagi formulasi apa saja yang saya bisa buat gitu supaya masyarakat ini banyak juga yang tidak sekolah. Jadi jangan sampai ketergantungan. Semua punya penghasilan kan enak. Begitu. Tapi itu sektor pendidikan tuh penting juga. Sektor pendidikan sangat penting. Memang kalau untuk kesehatan saya sudah mulai start dari kepala dinas, saya perintahkan dia harus turun ke semua distrik. Semua distrik bawa tenaga medis. Jadi sudah jalan bagus. Pendidikan ini saya mau semester ini selesai dulu, baru saya mulai dari nol. Karena 7 distrik ini sekolah-sekolah ada, tetapi tenaga pengajarnya tidak ada. Contoh yang bisa berperan adalah orang OAP sendiri, masyarakat Intan Jaya sendiri, sehingga keamanan. Jadi non OAP-nya kan mereka tidak berani untuk turun, sehingga sekarang saya ada bentuk satu wadah. Wadah guru-guru anak daerah. Dia itu berurusan maksudnya langsung proteksi, mau lihat siapa yang punya kemauan untuk mengajar, mengabdi di kampung itu. Jadi saya sudah mulai sampaikan bulan Juni-Juli ini mau tidak mau kita sudah mulai pendataan anak-anak siswa. Anak-anak siswa. Entah di situ ada gembala kah, pendeta kah, kita kasih kebebasan mereka yang harus mendata dulu. Baru bawa data kepada pemerintah. Baru kita cari solusi. Kalau memang guru tidak bisa, berarti kita pusatkan di ibu kota. Kalau bisa, berarti proses belajar mengajar jalan dulu sampai kelas 4, 5-nya kita tarik ke ibu kota. Jadi kita mau membangun pola asrama di ibu kota. Karena saya pikir kalau mau kasih keluar, berarti biayanya lebih besar. Lebih bagus saya datangkan yayasan yang menangani di ibu kota, di Sugapa. Dari distrik yang ini bisa datang ke kota untuk pola asrama di situ. Pola asrama. Jadi saya mulai, karena hitungan saya kalau jumlah anak-anak yang tidak sekolah itu lebih banyak, tapi orang yang sekolah itu sedikit, nanti tantangannya lebih besar 20 tahun ke depan. Karena merubah mindset orang itu hanya melalui pendidikan dengan moral. Sehingga ini yang saya mulai pikirkan, lagi kerja
Nah, supaya saya mau proteksi dulu di kampung itu siswanya atau anak-anaknya berapa saja. Nah, karena saya mau ada lagi yang PLS atau buta huruf. Nah, itu juga dulu dari misionaris. Nah, jadi ini yang satu yayasan saya sudah kasih kepercayaan untuk percetakan. Jadi gereja bisa ambil alih untuk ajarkan, untuk bisa membaca, bisa menulis. Nah, gitu. Jadi melibatkan ini ya potensi gereja juga. Gereja juga. Iya. Gembala untuk Betul, bisa betul. mendidik umat ya. Betul. Dan 7 distrik ini ada beberapa kegiatan, Pak. Kegiatan pertama, pemerintah sudah lakukan subsidi penerbangan. 7 distrik ini semua. Nah, kecuali di Ugimba. Ugimba ini tidak ada lapangan terbang, tetapi kita siapkan heli. Nah, kita heli. Nah. Jadi Pak Bupati membeli pesawat nih. Iya, rencana ke depan. Nah, luar biasa. Iya. Kita supaya setiap labter itu ada petugas juga. Nah, itu pemerintah siapkan seperti ongkos sabun atau honor itu kan ada. Terus koperasi, ya ini kita bentuk lagi supaya dari situ ada perputaran ekonomi kan ada. Nah, terus PLS, PLS ini kan kita siapkan buku untuk ajar anak-anak. Setiap rumah kalau ada anak-anak kasih ajar. Bahkan orang tua pun kita kasih ajar supaya kita urus paket A, paket B, paket C. Ya. Luar biasa ya. Jadi kalau yang tidak ada tempat labter, helikopter saja. Helikopter kita sudah siapkan juga. Ya. Luar biasa. Ya. Supaya kebutuhan masyarakat itu kita bisa pastikan. Betul. Gitu. Iya. Pak Bupati rencana beli pesawat karena apa? Karena menurut saya yang saya dapat informasi ada banyak pilot anak-anak asli Intan Jaya, tapi pesawat kurang. Betul, karena kita anak-anak Intan Jaya hampir kapten ada 3. Terus kopilotnya hampir mungkin lebih dari 4 ya. Jadi pesawat komersial ini kan mereka mau melamar kadang susah dilatih dulu, padahal ini kan lapangan kerja yang kita harus ini. Kalau tidak ada lagi maka nganggur. Jadi saya ada pikir lebih bagus pemerintah harus lakukan pengadaan pesawat supaya anak-anak daerah sendiri yang bisa ini. Itu alasan saya pertama. Alasan yang kedua, karena 7 distrik ini masalah keamanan. Keamanan orang pendatang tidak mungkin bawa pesawat turun. Nah, dia pikirnya dua dari gangguan keamanan. Kalau anak-anak daerah sendiri ya ini kan dia tidak takut ya, pesawat juga milik Pemda, anak-anak daerah sendiri, dan siapa mau ganggu siapa. Itu yang kedua kan ya negara sudah memberikan otonomi khusus ya. Kita harus maksudnya jadi tuan di atas negerinya sendiri. Jadi kita jangan bawa ego sektoral, tetapi kita harus saling mengkaderkan satu dengan yang lain. Karena setiap orang ini punya talenta masing-masing, punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi kekurangan kita belajar, kalau kelebihan kita berbagi. Jadi kita berikan kesempatan, jadi mereka punya potensi, mereka belajar tentang pilot, kita coba fasilitasi. Dan itu kepercayaan berikan kepada mereka. Betul. Ada kepercayaan. Betul. Di jalan darat belum ada yang tersambung ya? Jalan darat sudah ini, tapi mobilnya belum sambung. Karena dari perbatasan Paniai dengan Intan Jaya di Wandai ini kan belum, sehingga itu pun saya sudah keluarkan statement. Saya buat satu statement bahwa ditunjukkan kepada gubernur, terus Bupati, Burgiai, Deyai, Paniai, karena jalan satu-satunya itu kalau akses di situ sudah tembus sampai Intan Jaya, masalah inflasi kita sudah turun. Tetapi karena perbatasan itu banyak masyarakat juga menghalangi, minta nuntutnya besar. Akhirnya orang mau kerja, pengusaha mau ini diperhambat. Jadi saya bilang kalau itu yang terjadi berarti di Wario ini kan tempatnya orang Intan Jaya. Saya palang. Saya perintahkan masyarakat palang supaya kita Deyai, Dogiai, Paniai semua pakai pesawat supaya nasib ya sama dengan kita Intan Jaya. Betul. Kenapa itu daerah
ini ya pusat ya? Iya, maksudnya akses ke DIY, Paniai kan Harus lewat. ya pintunya kan di Wadio, itu tempat orang Intan Jaya. Betul. Nah, Berarti ya mereka juga harus punya, atau provinsi harus punya perhatian bahwa ya, jalan betul, itu utama, terutama di Intan Jaya. Intan Jaya. Tapi puji Tuhan, Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur ini luar biasa. Mereka sangat serius mendukung untuk membangun Papua Tengah. Dan salah satu akses dari Paniai ke Intan Jaya ini mereka support, sehingga mudah-mudahan dalam tahun ini akses sampai di Wandai. Kalau Wandai ada 2 jembatan, kalau 2 jembatan itu sudah berhasil, berarti mobil sudah sampai di Intan Jaya. Intan Jaya. Jadi tadi saya bilang kenapa mau beli pesawat, akses jalan itu sudah bisa sampai di Intan Jaya, tetapi ada hampir 6 distrik yang lain ini untuk buat akses jalan ini belum bisa dalam waktu yang 5-10 tahun. Sehingga pesawat itu kita harus pengadaannya. Ya, biasa. Ya. Ya, Pak Bupati, tentu dalam pengamatan Pak Bupati selama ini melihat bahwa pasti ada kendala. Ya. Ada soal mungkin apa yang harus pemerintah lakukan untuk dan apa tantangan-tantangan di sana yang ada. Betul. Kalau kendala, saya rasa setiap kami ada ini pasti ada masalah, persoalan itu pasti saja. Pasti ada, ya. Apalagi saya jadi anak muda yang jadi pemimpin dari Bupati Intan Jaya. Memang hadapinya kadang saya kecewa juga, kenapa saya jadi bupati melihat ya kondisi yang begitu. Tetapi ini satu tantangan, kita tidak bisa menyerah dengan kondisi itu. Tetapi kita jadi leader, kita jadi pemimpin ini, bagaimana kehadiran itu membawa satu suasana yang bisa cair. Sehingga saya kadang mulai dari hal-hal yang kecil. Kehadiran saya itu, saya jalan kaki, saya berbaur dengan masyarakat untuk belanja, kebutuhannya apa, saya langsung melihat. Bahkan sampai untuk membantu gereja. Bahkan tahun ini saya membangun 20 gereja. Wah, luar biasa. Kita sudah siapkan anggaran. Bahkan sampai satu kegiatan yang mereka akan lakukan, pesta emas di Bilai. Saya bilang saya sangat mendukung. Namanya kegiatan-kegiatan gereja, ya sampai kegiatan gereja jalan, ya ini kan kita membangun, pemerintah juga bisa membangun. Jadi kita harus kolaborasi gereja dengan pemerintah. Pemerintah sendiri tentu tidak bisa. Saling berkoordinasi berkolaborasi dengan semua pihak. Karena peran gereja ini penting. Ini kan pembinaannya 2, pembinaan jiwa moral ini. Jangan sampai orang berpikir takut ke Intan Jaya. Betul. Maksudnya saudara-saudara kita yang dari luar, mari kita sama-sama membangun wilayah itu ya. Bahwa pemerintah juga memberikan jaminan supaya mereka bisa melakukan aktivitas maksimal di sana. Betul. Soal keamanan, ya puji Tuhan Intan Jaya aman. Siap. Ya. Contoh sekarang yang terjadi penembakan ini kan di luar dari jauh dari Intan Jaya, dari ibu kota sendiri sudah aman-aman. Kita tahun depan juga ada rakor dari Dinas Perumahan dengan PUPR. Kita akan hadirkan gubernur bahkan sampai menteri di Intan Jaya. Luar biasa. Supaya memang ini jadi satu tantangan. Betul. Kita sendiri rasa berat, tapi saya bilang mau tidak mau kita harus lakukan supaya negara bisa tahu bahwa Intan Jaya daerah konflik, padahal tidak juga. Itu rakor untuk perumahan dengan dari PUPR, masalah infrastruktur. Biasa. Dengan begitu kan orang lebih mengenal itu. Lebih mengenal. Kalau hanya dengar informasi saja itu padahal tidak seperti yang terjadi di lapangan, tetapi informasinya kan bisa bilang bahwa Intan Jaya daerah konflik. Padahal tidak, daerah aman. Siap. Pak Bupati, satu lagi soal potensi sumber daya manusia. Mungkin apa yang Pak Bupati lihat bahwa sumber daya manusia, adik-adik kita, anak-anak kita, atau aparatur pemerintahan di sana
yang perlu didorong misalnya untuk supaya bisa menjadi pemimpin-pemimpin daerah, membangun daerahnya sendiri. Apa Bupati lihat kesiapan sumber daya manusia di Intan Jaya sendiri seperti apa? Betul. Untuk sumber daya manusia, kita di Intan Jaya ada 3 suku. Ada suku Moni, suku Nduga, suku Dani. Okay. Dan budaya pun kita dengan geografis yang seperti itu, budaya yang sama, hidup yang sama, sehingga kami juga lagi proteksi sumber daya manusia dalam birokrat. Jadi dalam pengisian kemarin ada beberapa yang saya lakukan pergeseran. Jadi lakukan pergeseran itu 40-60. Nah, 60-nya orang OAP, 40-nya non OAP. Nah, kenapa saya sengaja lakukan kalau supaya ada daerah juga bisa penyesuaian. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan lakukan pengisian job, tetapi saya lebih proteksi lagi anak-anak daerah ini yang bisa kerja itu masuk ke dalam mungkin sebuah program, terus bagian perbendaharaan. Ingat kita sengaja masukkan, supaya mereka jangan ketergantungan. Jadi kita anak-anak daerah sendiri bisa kerja begitu. Kalau tidak begitu nanti non OAP lebih menguasai, dominasi, nanti OAP-nya akan susah. Sehingga kita jadi ASN tetapi tugas kita ini kan kita tidak paham. Betul. Sehingga beban kerjanya itu kita harus miliki. Jadi saya lagi proteksi entah itu dari sisi guru, kesehatan, terus di birokrat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang belum dapat kerja juga, saya sudah lagi bentuk satu tim, namanya tim ojek. Yang tadi saya jelaskan, tim ojek ini dari belum mengatakan 8 distrik semua penggabungan. Jadi ada hampir 50 tim, 50 orang ini saya akan seleksi juga dalam minggu depan, bulan Juni ini saya bawa mereka ke Timika. Untuk pelatihan bisa bawa eksa, bisa bawa belajar untuk bawa mobil. Jadi supaya mereka ini bisa kembali, mereka bisa pegang sendiri. Gitu. Terus untuk di jalan Paniai menuju Intan Jaya ini, operator anak Moni sendiri. Nah, terus ada beberapa karyawan yang saya sudah buat surat izin ke Freeport untuk kasih keluar. Jadi langkah-langkah itu yang saya lakukan. Jadi orang bilang daerah konflik, tetapi kita anak-anak daerah yang bertindak. Hitungan saya kalau anak-anak daerah yang kerja, dia punya beban moral. Dia tidak akan pikir untuk untung ruginya, tetapi dia bilang daerah saya harus maju cepat. Jadi contoh kasih pekerjaan yang 5 kilo, pasti dia kerja yang 6-7 kilo. Atau kerja ekstra. Kalau kita kasih kerja non OAP, pasti kan mereka hitungannya ada untung rugi. Faktor keamanan. Sudahlah, yang ada saja. Jadi itu ya, saya sudah lagi strategi saya lebih ke anak daerah. Dengan mereka ada di sana, siapa mau ganggu mereka? Ganggu mereka, begitu. Ada motivasi juga untuk membangun daerah. Tapi saya rasa dari orang yang luar ini juga kan mereka membutuhkan pembangunan, jalan, fasilitas. Dan saya sendiri sudah pakai heli, sudah turun di Bilae, sudah turun di Pagamba, beberapa tempat saya sudah memastikan. Mereka sendiri sudah terima untuk membangun. Dengan melihat kita anak daerah sendiri yang dipakai untuk itu, mungkin bisa membawa motivasi baru ya. Jadi untuk penambahannya itu bulan Juni ini saya sudah bawa beberapa anak ke Timika untuk belajar untuk BLK atau pelatihan alat berat. Luar biasa. Memang. Pak Bupati kemarin dapat penghargaan ya? Betul. Tanggal 7 kalau nggak salah. 27. 27 di Kuta, Bali. Biasa sebagai the best innovative figure award. Luar biasa.
Itu capaian prestasi yang karena kerja keras ya. Ya, Mungkin dibangun dari bawah. Karena kalau saya dengar juga dulu Pak Bupati sempat juga karena dia sering cleaning service, mulai menanjak. Betul. Dan hidup itu membuat Pak Bupati Betul. sampai sekarang. betul. Terima kasih. Memang itulah nasib orang ini kan kita tidak pernah membayangkan Ya. bahwa suatu saat saya akan jadi bupati atau saya akan jadi ini kan tidak pernah, tetapi ya proses kerja kita itu membawa kita dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Jadi memang saya cleaning service di gereja, saya tidak pernah bahwa kapasitas saya sarjana atau ini, tetapi ya puji Tuhan hari ini setelah saya jadi bupati, oh Tuhan percayakan saya di sini. Makanya saya pakai kebiasaan, jadi setelah dari saya bupati juga kan saya jalan kaki, berbaur dengan masyarakat, ya belanja. Jadi hal-hal kecil tetapi ada inovasi baru ya mulai muncul ya. Inovasi baru, terus tidak tahu sampai tiba-tiba undangan muncul. Jadi saya dapat penghargaan ini 2 Pak. Yang pertama hasil pemilu saya dapat penghargaan dari DPP Pusat dari Partai PAN. Pencetak kursi terbanyak Partai PAN di Papua Tengah itu Intan Jaya. Yang kedua dalam kegiatan halal bihalal di DPP PAN di Jakarta, saya juga dapat reward menjadi bupati yang merakyat. Ternyata sudah dihitung juga, Sudah disurvei. Ini yang ketiga, kita dapat undangan juga tanggal 27 di Bali. Jadi saya kira peran media juga luar biasa. Kita pikir hal yang sederhana, kita tidak pernah membayangkan, tetapi ada juga yang tentu mereka setelah mensurvei melihat ada figur tokoh yang inovatif, membangun daerah, merakyat, akhirnya ada penghargaan yang bisa diberikan. Luar biasa. Pak Bupati, kita hampir di ujung obrolan kita. Mungkin ada pesan atau motivasi atau harapan Pak Bupati untuk pembangunan ini baru start awal, masih ada 2, 3, 4 tahun ke depan lagi, 5 tahun ke depan untuk Pak Bupati memimpin. Ya, untuk masyarakat juga untuk publik secara umum. Terima kasih. Untuk Papua ini rumah kita bersama. Khususnya di Intan Jaya, bahkan di Papua Tengah. Jadi saya rasa kita harus punya niat yang baik untuk membangun Intan Jaya. Setiap kelebihan dan kekurangan itu pasti kita memiliki. Jadi kekurangan itu kita bagaimana punya motivasi untuk belajar. Kita harus buat sesuatu. Dari kekurangan ini kita belajar dari orang. Jadi saya rasa kita harus berkarya. Jangan sampai kita jadi penonton di atas negerinya kita sendiri. Itu pertama. Yang kedua, khusus untuk Intan Jaya, kita beberapa program yang sudah mulai lebih ke masyarakat, supaya masyarakat sendiri bisa bekerja, bisa berkebun, bisa berternak. Bahkan sampai banyak masyarakat datang ke saya, tapi saya tidak pernah kasih uang, tetapi itu saya memberikan motivasi supaya orang bisa kerja dulu baru bisa dapat uang. Yang ketiga, kita harus membangun Papua ini dengan hati, sehingga kita setia dari hal yang kecil. Pasti Tuhan percayakan juga yang besar. Mungkin seperti saya ini, saya tidak pernah membayangkan akan jadi bupati, tapi karena saya setia dari hal-hal yang kecil, ternyata saya sudah ada pada posisi ini. Jadi soal lain-lain itu urusan Tuhan. Kadang saya berpikir itu saja ada konflik, tapi masalah konflik urusan Tuhan. Tetapi yang penting kehadiran saya harus melayani, beredukasi, edukasi kepada masyarakat supaya bagaimana masyarakat bisa rasa nyaman, mereka bisa menerima pelayanan kita. Hanya itu. Jadi terima kasih. Mungkin saya rasa
pasti masyarakat akan menilai, semua pihak menilai, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kekurangan yang saya miliki adalah itu bagian dari saya. Kelebihan yang saya miliki ya itu ya pasti itu juga kan bagian dari saya untuk melayani masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Pak Bupati sehat selalu supaya tetap di pemerintahan Intan Jaya dengan membawa kesuksesan bagi masyarakat juga bagi tanah Papua, khususnya provinsi di Papua Tengah. Terima kasih. Demikian Sobat Cepos, obrolan kita dengan sosok Bupati yang luar biasa, merangkak dari bawah dengan begitu perjuangan hingga melakukan tanggung jawab yang kecil, dipercayakan di pundaknya sebagai Bupati di wilayah yang orang menganggap wilayah konflik, tapi Bupati punya tekad yang luar biasa membangun masyarakat bersama-sama dengan semua elemen masyarakat untuk membangun Intan Jaya yang lebih baik. Demikian acara program Dua Arah Cendrawasih Pos. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore.